kamu meminta Habib Rizik dibebaskan. Kalau memang Habib Rizik, kita sebagai penjamin Habib Rizik siap, tapi asal dengan Habib Rizik dibebaskan. Karena yang bersalah bukan Habib Rizik, kita adalah yang cinta Habib Rizik datang berbondong sana. Malah saya sendiri yang menginstruksikan kepada anak buah saya, kepada santri untuk berangkat ke Jakarta. Bukan Habib Rizik, demi Allah, saya. Dukungan moral yang mana kita tidak bisa memberikan dukungan material maupun istilahnya dukungan yang lebih banyak lagi kepada imam besar kita Habib Rizik Syihab. Jadi kami hanya memberikan di sini, tolonglah hukum jangan hanya tajam kepada ulama dan gaib, jangan hanya tajam ke bawah, tapi tajam merata untuk aparat seluruh. Gawat. Serentak umat bergerak jemput HRS terkait vonis HRS tidak sesuai dengan kebenaran. Simak berita ini sampai selesai dan pastikan Anda terus bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Muhammad Rizik bin Said Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab, terdakwa Haris Ubaidillah SPDI, terdakwa H. Ahmad Sabri Lubis, terdakwa Ali Alwi Alatas bin Alwi Alatas, terdakwa Idrus alias Idrus Al-Habsi, terdakwa Mawan Suryadi dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan. 5. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan, terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa agar tetap dalam tahanan 8 bulan. Ya, secara tim pengacara dan juga bersama Habib Rizik kita masih pikir-pikir karena kita masih menganggap bahwa hal yang dilakukan Habib Rizik dan kawan-kawan adalah bukan suatu kejahatan sehingga tidak patut untuk dikenakan hukuman kurungan badan. Akan tetapi secara pribadi saya bersyukur alhamdulillah. Dua jadi catatan. Yang pertama adalah Majelis Hakim menjelaskan bahwa maulid ini bukan kejahatan sehingga hal-hal tersebut tidak patut untuk dijadikan objek suatu tindak pidana. Banding. Tapi kalau bagi tim pengacara atau yang paham hukum, seharusnya Habib Rizik malah bebas murni karena pidana pokoknya kan menyangkut masalah protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kan sudah dibayar denda 50 juta lebih khusus untuk Petamburan. Terus berlaku ultimum remedium. Jadi tindakan pidana itu adalah proses yang terakhir. Jadi Habib Rizik itu kan baru pertama kali melakukan kegiatan keagamaan Maulid Nabi dan pernikahan putri beliau dan sudah bayar denda. Dan tentunya kalau misalnya sekali lagi melakukan baru ada proses peringatan supaya tidak melakukan hal itu. Ini yang menurut saya kami lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa dari alasan hukumnya, yang pertimbangan hukumnya bahwa karena ini menyangkut mengenai masalah pelanggaran hukum maka kena hukuman 10 bulan. Ini kan maksimal tuntutan untuk pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan itu karantina kesehatan kan 1 tahun. Jadi bagi kami itu tidak masuk akal kalau misalnya itu langsung masuk kurungan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Jadi seharusnya bebas murni dan denda tetap dijalankan seperti sedia kala dan sudah dibayarkan. Pelanggaran yang dilakukan Habib Rizik itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya tidak terpenuhi hubungan kausalitasnya. Karena tidak pernah ada statement, pernyataan ya atau penetapan dari pemerintah yang mengatakan bahwa kasus Megamendung dan kasus Petamburan itu menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berkali-kali saya katakan, kedaruratan kesehatan masyarakat itu adalah statement yang disampaikan Presiden Jokowi tanggal 30 Maret 2020 yang menanggapi karena adanya pandemi COVID-19. Jadi kedaruratan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi bukan Habib Rizik yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, tetapi COVID-19 itu sendiri yang kemudian dianggap sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat dalam skala nasional, bukan dalam skala tertentu atau di tempat tertentu. Jadi sebenarnya tidak terbukti. Tapi vonis Majelis Hakim yang 20 juta denda ini menurut saya gimana ya, hakim tampaknya ingin main aman ya. Saya dan kita semua rasanya sependapat ya, bahwa
persidangan kali ini bukan murni hukum, bahwa persidangan kali ini adalah kasus politik yang dibungkus seolah-olah kasus hukum karena terdakwanya adalah Habib Rizik Syihab. Tapi bagaimana mengemasnya seolah kasus hukum? Karena kalau benar-benar murni kasus hukum, seperti kata Refli Harun tadi, bukan hanya Habib yang akan diperkarakan, bukan hanya Habib Rizik yang akan disidang diadili. Begitu banyak, ada Bobi Nasution di Medan berkali-kali melanggar prokes kesehatan, melakukan kejahatan kesehatan, bukan melanggar prokes tapi kejahatan prokes, gitu istilah pihak saya. Kalau boleh saya berpendapat bahwa upaya dari para hakim untuk mengurangkan begitu banyak ya dan tetap dianggap bersalah, andaikan itu pun satu hal yang idealis ya, sesuatu yang paling paling baik tidak bisa dicapai ya, andaikan yang terbaik tidak bisa dicapai, paling tidak kita mendapatkan yang paling bijaksana. Jadi mungkin yang terbaik adalah dibebaskan secara tanpa kesalahan seperti itu. Yang itu sudah terbukti melalui ditiadakannya atau dibebaskannya ya, tidak terbuktinya pasal penghasutan, dan itu sebuah, kalau dalam bahasa beberapa teman pengamat mengatakan supaya tidak terlalu hilang muka ya, bahasanya seperti itu yang saya dengar ya dari beberapa kalangan. Tapi yang saya harus garis bawahi, yang kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, deg-degan juga adalah kalau nanti jaksa penuntut umum mengajukan banding, tiba-tiba tanpa pengawalan masyarakat, tanpa ada pemeriksaan persidangan lagi, hasilnya bisa berbeda. Jadi skenario untuk mengkandakan Habib Rizik itu tetap dijalankan, tapi tidak di tingkat pengadilan negeri, tapi bisa pengadilan tinggi, bisa Mahkamah Agung. Allahu a'lam ya. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan hakim-hakim kita masih ada yang memegang hati nurani. Walaupun ini barangkali tidak ideal karena masih menghukum Habib Rizik, tapi paling tidak pasal-pasal lain yang digunakan itu tidak dipakai oleh hakim. Hanya pasal tentang pelanggaran protokol kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun. Pasal lainnya tidak ada. Nah, mudah-mudahan sobat era sekalian, kalaupun nanti jaksa penuntut umum banding, maka majelis hakim pengadilan tinggi juga berpikir yang sama, hanya mempertimbangkan penerapan pasal 93. Tentu kalaupun dimaksimalkan hanya 1 tahun, jangan lupa. Dan mudah-mudahan majelis hakim pengadilan tinggi lebih sadar lagi bahwa tidak ada sesungguhnya pelanggaran protokol kesehatan kalau penerapannya pasal 93, karena di situ diminta ada yang namanya kausalitas, yaitu menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan. Dan mudah-mudahan juga barang ini tidak sampai ke Mahkamah Agung ya. Habib Rizik divonis 8 bulan penjara, masa pendukungnya langsung bergerak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan vonis kepada Habib Rizik Syihab 8 bulan penjara atas perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat yang dinyatakan terbukti melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Sidang agenda pembacaan vonis digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut agar hakim memvonis Habib Rizik Syihab 2 tahun penjara. Merespon putusan hakim, ratusan massa pendukung Habib Rizik memadati Jalan Dr. Sumarno Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 27 Mei. Usai pembacaan putusan oleh majelis hakim perkara kerumunan warga di Petamburan. Dari pantauan sekitar pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, massa mulai keluar dari Jalan Sawo Kecik, Cakung, tepatnya di sebelah Kodim 0505 Jakarta Timur. Massa menunggu mobil tahanan yang membawa Habib Rizik melintas. Aksi mereka dalam rangka memberi dukungan kepada ex-imam besar FPI itu yang divonis 8 bulan penjara dalam perkara kerumunan di Petamburan
dan hukuman denda 20 juta rupiah dalam perkara kerumunan di Megamendung. Ratusan massa tersebut selanjutnya berjalan ke arah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dalih untuk pulang. Massa berjalan sembari menggemakan takbir. Terlihat juga seorang pendukung HRS yang meneriakkan kata-kata dukungan sembari menangis. Massa yang terus berjalan ke arah Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikawal oleh aparat kepolisian.